Film diawali dengan memperlihatkan seorang selir kerajaan yang bernama Daji. Ia terlihat sedang bercumbu dengan seekor naga hitam. Karena menimbulkan suara yang aneh, seorang penjaga yang lugu masuk ke kamar tersebut. Melihat ada yang masuk ke kamarnya, Daji pun menjadi marah dan langsung menghabisi penjaga tersebut. Dan di sana akhirnya kita mengetahui bahwa Daji merupakan seekor siluman rubah berekor 9. Sementara di tempat lain, terlihat sekelompok prajurit dari klan Shiki yang dipimpin oleh seorang yang bernama Jilei sedang berada di sebuah kereta perang. Mereka sedang menyusun sebuah strategi untuk membebaskan seorang tetua agung dari suku gaib yang ditangkap oleh seorang raja yang bernama Zhou. Tak lama kemudian, seorang kakek berjubah putih yang diketahui bernama Master Jiang datang ke kereta tersebut. Di sana, Master Jiang memberitahu sebuah rahasia tentang Raja Zhou, yang mana sedari kecil Zhou telah berambisi untuk menguasai dunia. Zhou kecil rela membuat perjanjian kepada seorang penyihir sakti agar ambisinya tersebut bisa terwujud. Di sana Master Jiang memberitahu bahwa ancaman yang sebenarnya bukanlah siluman rubah ekor 9, melainkan sosok siluman naga hitam yang ada dalam tubuh Raja Zhou. Singkat cerita, di tengah pesta yang sedang diadakan oleh Raja Zhou dan Daji, para prajurit dari suku Shiki telah sampai di sana dan berusaha untuk menyelinap masuk ke dalam kerajaan. Di saat Jilei telah berhasil menemukan tempat kurungan para suku gaib, mereka pun memutuskan untuk segera menyelamatkannya dan menyerang para prajurit yang berjaga. Pertempuran pun terjadi di sana. Meskipun musuh yang berjaga cukup banyak, mereka dapat melumpuhkannya satu persatu. Dan mereka pun sampai di tempat para suku gaib dikurung. Sementara itu, di tengah pesta yang diadakan oleh Raja Zhou, Daji mempersembahkan tetua agung suku gaib kepada Raja Zhou. Di sana, Daji memberitahu bahwa mata tetua agung dapat melihat masa lalu dan masa depan. Sedangkan Jilei memutuskan untuk menggunakan sihirnya agar mereka dapat menyelamatkan para suku gaib yang ditahan. Dan hal itu mengakibatkan keberadaan mereka diketahui oleh panglima perang di sana. Di tempat pesta, Raja Zhou meminta tetua agung untuk memperlihatkan masa depan yang akan terjadi kepada dirinya. Namun di saat tetua agung memberitahunya bahwa Zhou akan hancur di kemudian hari, seketika Raja Zhou menjadi marah dan Daji menyuruhnya untuk mencongkel mata ketua agung itu. Di saat Jilei telah berhasil menyelamatkan para anggota suku gaib, para prajurit kerajaan datang ke sana dan langsung menyerang mereka. Di saat mereka semua terdesak, para suku gaib menggunakan sihirnya dan membuat mereka seketika menghilang dari tempat itu. Sementara itu, tetua agung menggunakan kekuatannya yang membuat waktu terhenti. Dan tak lama kemudian, Guru Jiang datang ke sana. Raja Zhou yang tak terpengaruh oleh sihir tetua agung sangat marah kepada Jiang karena ia mencampuri urusannya. Di saat Jilei dan yang lainnya berusaha untuk pergi, seorang jenderal bernama Leopard datang untuk menghentikan mereka. Sementara itu, Daji yang berpura-pura terpengaruh oleh sihir tetua agung mencoba menggunakan ekornya untuk menyerang Guru Jiang. Sedangkan Jilei sedang berusaha kabur dari kejaran jenderal Leopard. Awalnya, Guru Jiang tak kesulitan menghadapi Daji. Namun, dikarenakan kecerobohannya, ia terjebak dan mendapatkan sebuah kutukan pembalik umur dari Daji. Jilei dan yang lainnya masih terus berusaha menahan serangan dari pasukan kerajaan yang ingin menghentikan mereka. Hingga akhirnya, Jilei berhasil menghancurkan sebuah bangunan dan membuat Jenderal Leopard tidak dapat mengejar mereka. Setelah itu, Lei menyuruh yang lain untuk segera pergi, sedangkan ia dan Jiva memutuskan untuk kembali dan membantu Master Jiang menghadapi Daji. Melihat Master Jiang dalam kesulitan, Tetua Agung mencoba mengalihkan perhatian Daji dengan mencongkel salah satu bola matanya. Lei dan Fa yang baru saja tiba di sana langsung berusaha membantu dan menyerang Daji dengan sihirnya. Dikarenakan mereka merasa tak mampu menghadapi Daji dan Raja Zhou, Guru Jiang pun memutuskan untuk segera pergi dari sana dengan menaiki seekor burung. Sebelum mereka pergi, Guru Jiang berhasil membawa salah satu mata Tetua Agung, sedangkan Tetua Agung harus mati di sana. Mereka pun berhasil kembali dengan selamat, meskipun mereka tak berhasil menyelamatkan Tetua Agung. Guru Jiang yang mendapatkan salah satu mata Tetua Agung mencoba melihat rahasia yang ada di dalamnya.
Akhirnya mereka mengetahui bahwa naga hitam hanya dapat dikalahkan oleh pedang cahaya. Dikarenakan Master Jiang menggunakan sihirnya, hal itu mempercepat ketukan pembalik umur yang ia dapatkan dari pertarungan melawan Daiji tadi. Daiji yang juga mendapatkan satu bola mata milik Tetua Agung dapat mengetahui apa yang Master Jiang ketahui. Keesokan harinya, Jilei yang merupakan seorang dari klan suku sayap terlihat sedang termenung di atas sebuah bukit. Di sana ia mencoba untuk berlatih agar ia dapat menumbuhkan sayap miliknya dengan cara melompat dari atas tebing. Lei harus menerima kenyataan bahwa usaha yang ia lakukan masih belum membuahkan hasil. Setelah itu, Lei datang menemui Guru Jiang, dan di sana Guru Jiang memberikan sebuah peta di mana pedang cahaya berada. Guru Jiang memberitahu bahwa pedang tersebut sedang mencari tuannya. Mendengar hal itu, Lei seketika menawarkan diri untuk mencari pedang cahaya tersebut dan menjadi tuannya. Mendengar hal itu, Guru Jiang pun merasa senang, dan di waktu yang bersamaan keluar sebuah benda dari dalam sumur mata air suci. Di dalam benda tersebut keluar seorang bocah yang bernama Naza, yang dimana ia akan membantu Lei dalam perjalanan mencari pedang cahaya. Setelah itu, Guru Jiang memberi Lei 3 kantong lagi, yang dimana kantong tersebut saling berkaitan dan akan memberikan petunjuk kepada Lei di dalam perjalanannya. Lei pun pergi meninggalkan kerajaan Shiki dan memulai perjalanannya. Sementara di tempat lain, Jenderal Leopard terlihat sedang membuat sebuah boneka untuk memata-matai perjalanan Lei dalam mencari pedang cahaya. Di tengah perjalanan Lei mencari pedang cahaya, sebuah rumput ajaib keluar dari salah satu kantong yang Lei bawa. Rumput ini mengatakan bahwa ia disuruh Guru Jiang untuk menemani perjalanan Lei dan mencari pedang cahaya. Di saat Lei sedang berbincang dengan rumput ajaib itu, ia mendengar dan melihat bahwa Naza juga berada di sana dan sedang membutuhkan pertolongan. Lei pun memutuskan untuk menolongnya. Namun Naza malah mempermainkan Lei dan memainkan rumput ajaib miliknya. Di saat mereka berdua sedang bertengkar, tiba-tiba keluar seekor lipan raksasa dari dalam tanah. Naza pun langsung dikejar oleh lipan raksasa tersebut. Di saat Naza melemparkan rumput ajaib itu kepada Lei, lipan tersebut balik menghajar Lei. Dan ternyata lipan tersebut keluar karena mencium aroma keberadaan rumput ajaib tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terus terjadi, hingga akhirnya Lei berhasil melumpuhkan lipan tersebut menggunakan ilmu sihirnya. Setelah kejadian itu, ternyata Naza telah mencuri satu kantong milik Lei. Melihat hal itu, rumput ajaib mengatakan bahwa kantong tersebut memanglah milik Naza. Ketika Naza membuka kantong itu, keluarlah sosok mungil yang ternyata merupakan seorang pangeran dari kerajaan Timur Laut. Ternyata pada waktu silam, Naza pernah membuat kekacauan di istana kerajaan Laut Timur. Malam harinya, di saat Naza telah tersadar dari pingsannya, Lei langsung menceritakan semuanya kepada Naza. Lei meminta Naza untuk membantu dan menemaninya dalam perjalanan mencari pedang cahaya. Awalnya Naza tak mau membantu Lei untuk mencari pedang tersebut. Namun dikarenakan Lei membuat kesepakatan dan akan membantu Naza terlebih dahulu, ia pun bersedia untuk menemani Lei. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan bermodalkan sebuah peta pemberian Guru Jiang. Mereka terus berjalan mencari pedang cahaya, hingga akhirnya mereka masuk ke sebuah tempat yang berada di dimensi yang berbeda. Mereka berada di sebuah bangunan yang terletak di tengah gurun pasir. Di dalam bangunan tersebut, mereka bertemu dengan seorang petapa tua yang merupakan penjaga tempat tersebut. Terjadilah kesalahpahaman di antara mereka. Hingga akhirnya pertarungan pun tak dapat terelakkan. Naza bertarung dengan sangat sengit melawan petapa tersebut. Sementara Lei mencoba menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke sana bukan untuk bertarung melawannya. Dikarenakan petapa tersebut tak mau mendengarkan perkataan Lei, mereka bertiga pun memutuskan untuk saling menyerang menggunakan semua kemampuan yang mereka miliki. Di saat adu kekuatan terjadi, mereka semua dibawa kembali ke tempat sebelumnya, dan petapa tersebut langsung berubah wujud menjadi seorang yang lebih muda, dan diketahui ia bernama Jian. Melihat hal itu, rumput ajaib yang sudah mengenali Jian menyuruh Lei untuk memberikan satu kantong terakhir yang merupakan miliknya. Dan dari kantong tersebut keluarlah seekor anjing langit. Rumput ajaib memberitahu Jian bahwa mereka harus bekerja sama untuk menemukan pedang cahaya. Namun Jian lebih memilih untuk pergi dan meyakini bahwa ia mampu mengalahkan Daiji seorang diri. Sementara Naza dan Lei memutuskan untuk pergi ke suatu tempat untuk
untuk mencari sebuah perahu portable yang bisa mempermudah mereka untuk menemukan pedang cahaya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah perkemahan. Di sana, Lei bertemu dengan seorang gadis yang bernama Blue, yang sedang bermain-main dengan sekumpulan kupu-kupu bercahaya. Lei terlihat terpesona melihat kecantikan Blue. Namun, pertemuan mereka terjadi sangat singkat. Dikarenakan Blue mengirimkan informasi kepada Jenderal Leopard mengenai pertemuannya dengan Lei. Dan ternyata, Blue merupakan boneka buatan Leopard yang diutus untuk memata-matai Lei. Setelah itu, Lei memutuskan untuk menghampiri seorang peramal yang bernama Lady Teiyi, yang dimana menurut informasi dari rumput ajaib, hanya Lady Teiyi lah yang memiliki perahu portable yang mereka cari. Sampainya di sana, Lei langsung dibawa ke alam mimpi oleh peramal tersebut. Di sana diperlihatkan bahwa Guru Jiang memiliki hubungan spesial kepada peramal tersebut sewaktu mereka masih muda. Selama 80 tahun lebih, peramal ini terus menunggu kedatangan Master Jiang. Dan dalam alam mimpi, Lady Teiyi mengira bahwa Lei adalah Guru Jiang yang selama ini telah ia tunggu-tunggu. Lei sempat terkena hipnotis oleh Lady Teiyi. Untungnya, rumput ajaib segera menyadarkan Lei dan membuatnya terbangun dari alam mimpi tersebut. Di saat Lei baru tersadar dari mimpinya, ia dan rumput ajaib memanfaatkan situasi untuk mengambil perahu portable milik Teiyi. Dan di waktu yang sama, tiba-tiba Blue datang ke sana. Rumput ajaib sempat tertangkap oleh Teiyi, namun Lei langsung menyelamatkannya. Dan mereka pun langsung melarikan diri dari sana. Mereka semua pun berhasil pergi menggunakan perahu portable. Perahu portable yang dikendalikan menggunakan kekuatan pikiran. Naza yang baru saja menyadari bahwa Blue ikut pergi bersama mereka seketika menjadi marah. Di saat Naza akan menanyakan siapa Blue sebenarnya, Pangeran Timur Laut menyemburkan sesuatu dan membuat Naza menjadi pingsan dan kembali ke wujud kecilnya. Singkat cerita, mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Blue dan Lee terlihat sedang asik berbincang untuk mengisi kekosongan waktu. Dan tak lama setelah itu, di saat Lei sedang beristirahat, Jenderal Leopard berusaha mengambil kembali ingatan yang ada pada Blue. Lei yang merasa kasihan kepada Blue memutuskan memori yang mengalir dari kepalanya. Dan hal itu membuat Jenderal Leopard menjadi sangat marah. Keesokan paginya, Blue terbangun dari pingsannya. Ia kehilangan ingatannya dan tak mengenali Lei yang berada di dekatnya. Mengetahui hal itu, Lei terlihat tidak memperdulikannya. Ia hanya berharap Blue dapat bahagia di setiap harinya. Singkat cerita, hari pun berganti malam dan mereka telah sampai di Laut Timur, di mana di sana merupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Laut Timur. Sang Raja Laut Timur yang mengetahui bahwa anaknya telah kembali, menyuruh anak buahnya untuk menjemput anaknya tersebut dan membawa Naza ke hadapannya. Lei yang mengetahui bahwa ini adalah ujian yang harus dijalani oleh Naza, memutuskan untuk pergi dari sana dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Singkat cerita, Naza pun telah sampai di Istana Laut Timur. Naza yang mengetahui bahwa benda yang selama ini ia cari berada di sana, meminta kepada sang raja untuk mengembalikannya. Di saat sang raja mengetahui bahwa anaknya telah dimakan oleh Naza, ia pun menjadi marah dan menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang Naza. Pertarungan pun terjadi di sana. Dengan menggunakan jurus-jurus andalannya, Naza yang begitu kuat mampu melumpuhkan semua prajurit yang ada di sana. Melihat istananya hancur berantakan, sang raja pun akhirnya menyerah dan memberikan benda yang selama ini Naza cari. Setelah mendapatkan roda angin berapi miliknya, Naza pun kembali ke wujud aslinya. Sebelum ia pergi, Naza pun mengembalikan anak dari sang raja. Sementara itu, Lei dan Blue sedang menuju suatu tempat menggunakan perahu portable yang terbang. Sesampainya di suatu tempat, Lei menyadari bahwa ia sangat mengenal tempat tersebut. Akhirnya, Lei pun mengingat bahwa tempat ini merupakan tempat kelahirannya. Kota Tua Melayang merupakan tempat bagi suku Sayap berada. Lei juga mengingat bahwa sewaktu ia kecil terjadi peperangan besar yang mengakibatkan semua orang suku Sayap mati terbunuh dalam peperangan tersebut. Dan di sana, Lei juga akhirnya menyadari bahwa pedang cahaya yang selama ini ia cari berada di sini. Lei pun menggunakan kekuatannya untuk menyatukan puing-puing yang merupakan lambang kebanggaan dari klan suku Sayap. Seketika, pedang cahaya muncul di sana. Di waktu yang bersamaan, armada pasukan Jenderal Leopard tiba-tiba berada di sana dan berniat untuk merebut pedang cahaya tersebut. Blue pun akhirnya memberitahu Lei
Lei bahwa semua ini adalah kesalahannya. Karena ia sebenarnya merupakan mata-mata leopard yang dikirim untuk memberi informasi mengenai perjalanan Lei mencari pedang cahaya. Tak ada pilihan lain, Lei pun memutuskan untuk menyerang pasukan armada tersebut. Lei pun terus berusaha menghadapi pasukan itu. Hingga akhirnya, Lei pun tertangkap oleh salah satu kapal armada tersebut. Di saat salah satu prajurit mencoba mengambil pedang cahaya, ia malah terhisap dan seketika ia menghilang entah kemana. Melihat Lei dalam kesulitan, Blue menawarkan diri untuk mengambil pedang tersebut. Dan sebagai gantinya, Jenderal Leopard harus melepaskan Lei dan tidak membunuhnya. Saat Blue berhasil mencabut pedang tersebut, sebuah ledakan terjadi di sana. Dan hal itu membuat Lei berhasil melepaskan diri dari belenggu Jenderal Leopard. Di saat Lei berusaha menyelamatkan Blue, ia terjatuh dan ia pun berhasil mengeluarkan sayapnya dan membuatnya dapat terbang. Namun dikarenakan efek dari ledakan yang terjadi, Blue akhirnya tewas. Seketika Lei pun menjadi sangat sedih karena wanita yang ia cintai harus lebih dulu meninggalkan dunia. Tak mau larut dalam kesedihannya, Lei pun bergegas untuk kembali membawa pedang cahaya. Sementara itu, Daiji yang mengetahui bahwa Lei berhasil mendapatkan pedang cahaya memerintahkan para pasukannya untuk segera menyerang kerajaan Shiki. Sementara itu, Panglima Kerajaan Shiki percaya bahwa Master Jiang dapat menahan serangan musuh menggunakan strategi labirin segi 8. Namun pada kenyataannya, strategi tersebut berhasil ditembus oleh musuh dikarenakan usia Master Jiang yang menjadi lebih muda akibat kutukan pembalik umur. Dan hal itu mengakibatkan Jiang tak dapat mengingat strategi labirin segi 8. Di tempat lain, Lei, Naza, dan Jian bersama-sama menuju kerajaan Shiki untuk melawan pasukan Raja Zhao. Sementara itu di kerajaan Shiki, pertempuran hebat pun telah terjadi. Pertarungan terjadi begitu sengit di sana. Di saat Panglima Shiki hampir saja tewas terjatuh, Lei yang datang tepat waktu berhasil menyelamatkannya. Dan Lei memberikan pedang cahaya kepada panglima tersebut. Di tempat lain, Jenderal Leopard yang sekarat dibangkitkan kembali oleh Daiji. Dan ia dijadikan seorang monster yang mengerikan. Master Jiang yang berhasil diselamatkan oleh anjing langit milik Jian, kondisinya terlihat sangat memprihatinkan. Ia berubah menjadi semakin muda dan menjadi seorang bocah yang tidak mengerti apa-apa. Di waktu yang bersamaan, Jenderal Leopard yang sudah berubah wujud terlihat sampai di sana. Mereka bertiga pun berusaha untuk menghadapi Leopard. Sementara Jiang dibawa bersembunyi oleh anjing langit dan rumput ajaib. Pertarungan hebat pun terjadi di sana. Mereka semua cukup kesulitan menghadapi Jenderal Leopard dalam bentuk monster. Sementara itu, ekor Daiji berhasil menangkap Jiang yang sedang bersembunyi di suatu tempat. Di tengah pertarungannya, Jenderal Leopard melihat Panglima Shiki langsung melemparkan sebuah puing yang berhasil mengenai jantungnya dan membuat Panglima Shiki terjatuh. Sebelum kematiannya, Panglima Shiki mempercayakan pedang cahaya kepada Jiva dan ia meminta Jiva untuk segera membawa pedang tersebut menuju mata air suci sebelum semuanya terlambat. Melihat hal itu, Jenderal Leopard berusaha untuk merebut pedang tersebut dari tangan Jiva. Lei, Naza, dan Jian sekuat tenaga menahan monster tersebut agar Jiva dapat memasukkan pedang cahaya ke dalam mata air kehidupan. Sementara di kerajaan Zhao, Raja Zhao terlihat sudah masuk ke dalam wujud sempurna dalam bentuk naga hitam. Jiva yang sudah berada di depan mata air kehidupan hampir saja tertangkap oleh Jenderal Leopard. Namun untungnya ia segera masuk ke dalam air tersebut dan tanpa diduga Jiva keluar dari dalam air dengan wujud yang berbeda, di mana ia langsung membelah monster tersebut dan menghancurkannya. Ternyata Jiva sekarang menjadi pendekar naga emas yang melegenda. Setelah itu semua orang berencana untuk menyerang kerajaan Zhao dan menyelamatkan Master Jiang yang ditangkap oleh Daiji. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Raja Zhao yang sudah mendapatkan kekuatan penuh naga hitam. Sementara Master Jiang telah berubah menjadi seorang bayi kecil. Dan film pun selesai. Gimana, seru kan alur cerita film kali ini? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat untuk upload video seru lainnya. Thanks for watching. See you in the next video and bye-bye.